Halo semuanya, perkenalkan saya Resi Dwi Rafifa dengan NPM A1G024052 dari Program Studi PGSD Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara di bab berbicara dalam diskusi. Mata kuliah keterampilan berbahasa dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amalia MPD. Berbicara dalam diskusi. Pengertian. Secara umum, pengertian diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan sebuah masalah tertentu. Lalu ada tujuan diskusi. Tujuan diskusi dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama ada tujuan dan kebutuhan logis. Diskusi menjadi tempat konsultasi untuk menambah pengetahuan, mendapat informasi, meluaskan pengalaman, dan membuka pandangan. Selain itu, diskusi menjadi tempat koordinasi karena adanya kontak dan komunikasi. Yang kedua, tujuan dan kebutuhan manusiawi. Diskusi menjadi tempat untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan, menampilkan kelompok atau individu, menyatakan partisipasi, memberikan dan mendapat informasi, serta menunjukkan interaksi. Yang ketiga, tujuan dan kebutuhan diskusi. Diskusi menjadi tempat tukar-menukar informasi, tempat mempertajam pengertian, pendapat, menjadi tempat konsultasi, dan penggugahan pendapat. Tempat menyiasati masalah, menganalisa masalah, menyelesaikan masalah, memberikan motivasi dan keyakinan, mengembangkan kerjasama, serta meramalkan partisipasi. Diskusi juga mempunyai tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah melatih siswa atau peserta diskusi berpikir praktis, melatih mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan dan mengembangkan sifat senang bekerja sama dengan orang lain, melatih untuk berperan serta secara aktif dan berbuat konstruktif terhadap suatu masalah, dan mengembangkan ide peserta dalam memecahkan masalah yang memerlukan musyawarah. Lalu tujuan khususnya adalah diskusi mengatasi masalah yang dihadapi individu atau kelompok yang berhubungan dengan mata pelajaran atau kurikulum, menyelesaikan masalah yang bersifat sosial dan berhubungan dengan tingkah laku, menentukan atau menemukan kesatuan pendapat dan sikap dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada jenis-jenis diskusi. Berdasarkan sifatnya yang melibatkan sejumlah massa sehingga terjadi sebuah interaksi, maka diskusi dibagi menjadi 2. Yang pertama, diskusi terbatas. A. Konferensi. Konferensi adalah pertemuan antara beberapa perwakilan kelompok organisasi untuk merundingkan suatu masalah tertentu. Dalam konferensi terjadi saling tukar informasi dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Mereka bersama-sama memecahkan suatu masalah, sehingga tercapai suatu kesepakatan yang dapat diterima sesuai dengan prosedur yang berlaku. Peserta konferensi biasanya dipilih berdasarkan keahlian khusus, karena pengetahuannya mengetahui masalah pokok pembicaraan. Yang B. Wawancara. Wawancara biasanya dilakukan oleh 2 orang. Seseorang bertanya dan lainnya menjawab. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan pendapat dari narasumber. C. Dialog. Dialog adalah percakapan yang hanya terjadi jika pelaku-pelakunya ada dalam situasi yang sama, membicarakan
hal yang sama pula. Dialog paling sedikit harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. D. Brainstorming. Brainstorming atau sering pula diterjemahkan urun pendapat adalah bentuk diskusi untuk mengumpulkan gagasan dari suatu kelompok kecil dalam waktu singkat. Gagasan yang dimunculkan tanpa penilaian dan komentar karena akan mengganggu proses pemunculan gagasan. Selanjutnya ada diskusi terbuka atau umum. A. Seminar. Seminar merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan pemasaran dan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan mengenai masalah tersebut. B. Diskusi panel. Diskusi panel pada dasarnya melibatkan beberapa panelis yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing dan bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah untuk kepentingan pendengar. C. Simposium. Simposium hampir sama dengan panel, hanya lebih bersifat formal. D. Lokakarya. Lokakarya adalah pembahasan suatu masalah tertentu melalui pertemuan dengan suatu penyajian, prasarana, dan tanggapan dalam diskusi yang mendalam. Unsur-unsur dalam diskusi. Berdasarkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis diskusi, dapat dikatakan bahwa diskusi sebagai bentuk wicara kelompok memiliki unsur. Yang pertama, unsur manusia. Pimpinan atau moderator, sekretaris atau notulis. Peserta pengambil bagian wicara atau pembicara atau pemasaran. Lalu ada pendengar, publik, umum, atau audiens. Yang kedua, unsur materi. Harus ada masalah atau topik atau tema pembicaraan. Lalu yang ketiga, ada unsur fasilitas. Meliputi ruangan, meja kursi, alat audiovisual, papan tulis, kertas, dan lain-lain. Diskusi memberikan manfaat diantaranya yang pertama, pelaksanaan sikap demokrasi. Yang kedua, menguji sikap toleransi. Yang ketiga, pengembangan kebebasan pribadi. Yang keempat, pengembangan latihan berpikir. Kelima, penambahan pengetahuan dan pengalaman. Yang keenam, kesepakatan pengejawantahan sikap intelijen dan kreatif. Kesimpulannya, secara sederhana, diskusi adalah bentuk tukar pikiran dalam musyawarah. Lebih lengkapnya, diskusi diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan 2 individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan sebuah masalah. Diskusi yang merupakan bagian dari keterampilan berbahasa memiliki jenis-jenisnya. Diskusi merupakan sarana yang tepat untuk melatih keterampilan berbicara seseorang. Sekian dari saya tutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.